Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Mia Handini, STMMSI. Perkenalkan, nama saya Marsani, salah satu mahasiswa Ibu di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di kelas IF 401 Informatika di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi desain website LMS sebagai jawaban dari tugas yang diberikan. Desain website ini berlatar belakang desain website Infinite Learning yang dikembangkan untuk mempresentasikan identitas perusahaan sebagai penyedia solusi edukasi berbasis teknologi, riset, dan pengembangan. Latar belakang utama dari desain website ini adalah kebutuhan untuk menyampaikan nilai profesionalisme, inovasi, dan akses pendidikan yang inklusif kepada masyarakat luas, baik individu maupun institusi. Tujuan dari desain website ini mencakup pertama, membangun kepercayaan melalui tampilan profesional dan informasi yang transparan. Kemudian, menyediakan akses mudah ke berbagai program pembelajaran dan informasi perusahaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan engagement dari calon pengguna, mitra, dan klien melalui elemen interaktif dan formulir kontak yang responsif. Yang kemudian keempat, mendukung kemandirian belajar, khususnya lewat program seperti menu di belajar mandiri yang dapat diakses siapa saja secara gratis atau berbayar. Tema desain, website ini menggunakan tema modern, profesional, dan inklusif yang diwujudkan melalui pertama, warna utama ungu dan biru cerah yang memancarkan kesan futuristik dan dinamis. Yang kedua, tata letak bersih dan sistematis dengan fokus pada keterbacaan dan navigasi yang intuitif. Dan yang ketiga, elemen visual informatif seperti icon, cut kursus, serta penggunaan highlight text seperti pada tagline Anyone Anything untuk menonjolkan pesan utama. Pesan yang ingin disampaikan, desain ini ingin menyampaikan bahwa Infinite Learning adalah platform inovatif dan terbuka yang siap mendampingi siapapun dalam proses belajar dan pengembangan diri. Kemudian, mendorong kolaborasi antar individu, perusahaan, dan juga lembaga pendidikan. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga yaitu memiliki kredibilitas yang kuat, ditunjukkan melalui testimoni, mitra strategis, dan juga portfolio proyek. Kemudian menawarkan akses yang mudah, gratis atau premium, dan relevan dengan kebutuhan zaman melalui pembelajaran mandiri maupun korporat. Desain ini menggunakan tools yang bernama Figma. Kemudian perancangan dilakukan dengan menerapkan UCD atau User Centered Design sehingga hasil desain itu dapat dilanjutkan menjadi sebuah prototype. Dengan prototype itu memungkinkan perancangan teknologi yang interaktif untuk memenuhi kebutuhan user. Proses desain untuk memenuhi kaidah-kaidah dalam desain antarmuka di Figma, kita dapat menggunakan plugin pendukung seperti Color Contrast Checker, yaitu untuk membantu dalam penggunaan warna yang tepat. Dengan tools Color Contrast Checker, kita dapat melihat bagaimana pasangan dari sebuah background dan sebuah teks itu sesuai atau tidak. Kemudian dalam melakukan desain, selalu memperhatikan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam desain, termasuk alignment, konsistensi, dan juga kontras. Semua teks, gambar, icon, border, dan button, dan lain-lain berupa elemen yang terpisah yang digabungkan, yang masing-masingnya itu memiliki properti yang dapat diatur tipografinya, layout, posisi, warna, dan lainnya, agar mudah untuk disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam desain. Desain ini merupakan beberapa halaman-halaman
dari website Infinite Learning Indonesia sebagai platform edukasi digital yang fokus pada peningkatan keterampilan, terutama di bidang digital dan teknologi. Platform ini tampaknya menyasar berbagai segmen termasuk mahasiswa, profesional, dan perusahaan sejalan dengan program-program seperti Kampus Merdeka dan kerjasama dengan institusi besar seperti Red Hat, Unreal Engine, dan juga RMIT University. Berikut ini adalah halaman utama atau beranda yang memuat informasi-informasi penting terkait apa yang disediakan dan yang ingin dipaparkan kepada pengunjung seperti kontak pencarian, kemudian ada menu-menu utama, kemudian menu atau tombol untuk daftar atau masuk, kemudian ini slide header yang berisi tawaran seperti konsultasi atau penelusuran program. Kemudian ada juga logo-logo mitra atau klien dan juga tawaran program khusus. Masih di halaman utama, jika di-scroll ke bawah akan menampilkan tampilan informasi mengenai harapan apa yang didapat dari kursus di Infinite Learning. Kemudian lanjut, di-scroll ke bawah lagi itu tersedia FAQ untuk menampilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang umum dan sering ditanyakan. Masih di beranda atau halaman utama, jika di-scroll lagi ke bawah akan menampilkan berita terbaru berupa 3 buah card yang dapat di-scroll secara horizontal. Kemudian di bawahnya lagi ada testimoni berupa card yang juga bisa di-scroll secara horizontal. Dan paling bawah dari halaman utama, yaitu di bagian footer, akan tetap tampil, bahkan ini footer akan tetap tampil di setiap halaman. Footer ini berisi informasi berupa logo, kemudian ada link atau button untuk menghubungi marketing, kemudian ada daftar submenu dari menu program for corporate dan tentang kami, dan juga ada informasi alamat. Dan paling bawah dari bagian footer itu terdapat copyright dan juga link-link media sosial berupa icon-icon. Nah, berikut ini adalah halaman about atau tentang kami yang berisi konten yang menjelaskan tagline. Ini adalah tagline dari Infinite Learning, Anyone, Anything. Dan juga informasi berupa statistik seperti project, kemudian ada student atau alumni atau peserta, kemudian ada jumlah mentor, kemudian juga ada jumlah klien atau mitra. Di halaman tentang kami, jika kita scroll lagi ke bawah akan ditemukan informasi mengenai tentang perusahaan, tentang Infinite Learning. Kemudian ada visi dan misi, dan di bawahnya juga ada logo mitra atau klien seperti yang ada di halaman utama. Masih di halaman tentang kami, jika di-scroll lagi ke bawah akan menampilkan informasi bantuan. Kemudian ada konfirmasi untuk subscribe, kemudian ada link kebijakan privacy, dan form kontak. Ini merupakan media interaksi antara pengunjung dengan perusahaan. Berikut ini adalah halaman belajar mandiri yang merupakan submenu dari menu program. Halaman ini memuat daftar kursus atau materi berupa card yang detailnya itu berisi ada foto, kemudian judul kursus, kemudian pemateri, kemudian deskripsi materi, kemudian ada total pelajaran, kemudian ada status gratis atau berbayar, kemudian ada tombol untuk masuk ke halaman detail dari kurs ini atau mulai belajar. Dan di sidebar sebelah kanan itu ada filter berdasarkan kategori, kemudian berdasarkan harga, dan juga kita bisa melihat rating atau menambah rating untuk
page ini. Dan di bawahnya juga ada informasi jumlah course yang ada berdasarkan kategori. Dan di bagian paling bawah dari halaman ini terdapat navigasi untuk menampilkan daftar-daftar kursus atau materi yang lainnya. Berikut ini adalah desain yang telah saya kerjakan menggunakan tools Figma. Ada 3 halaman. Pertama ini adalah halaman beranda atau home, halaman utama dari sebuah website Infinite Learning. Kemudian ini adalah halaman dari tentang kami. Kemudian ini ada halaman submenu dari program, yaitu menu atau halaman belajar mandiri. Di sini saya ingin memperlihatkan sedikit bagaimana proses pembuatannya. Jadi dari halaman beranda ini merupakan halaman yang cukup panjang. Jadi di dalamnya terdapat beberapa section. Ada section bagian header atau ini di dalamnya ada menu. Ini ada slide header juga. Kemudian ada section mitra berupa logo-logo. Kemudian ini ada section program pilihan yang sedang ditawarkan. Ada bagian benefit, kemudian ada FAQ, kemudian ada berita, testimoni, dan bagian footer. Nah, semua elemen-elemen yang ada di sini, baik itu berupa teks atau berupa icon, image, ini adalah elemen-elemen terpisah yang kita bisa atur dari posisinya, layoutnya, kemudian tipografinya, warnanya, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan halaman about. Ini semuanya baik itu teks, card, itu adalah elemen-elemen yang kita bisa atur properti-propertinya. Yang dengan begitu kita bisa mempermudah untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam desain. Hasil dari desain ini nantinya kita bisa buat sebuah prototype. Tetapi dalam kesempatan ini saya hanya sampai pengerjaan desain. Dan ini semuanya adalah elemen-elemen yang digabung dalam grup. Seperti contohnya ini teks judul, pemateri, deskripsi, dan lain-lainnya. Itu di grup card, dalam sebuah card. Nah, setelah kita grouping, ini akan mempermudah kita untuk menduplikat. Akan mudah kita untuk menduplikat satu card tersebut. Baik, demikian yang bisa saya perlihatkan mengenai hasil desain website LMS yang saya kerjakan menggunakan tools Figma. Baik, demikian presentasi yang telah saya paparkan. Semoga bisa terjelaskan dan dapat diterima dengan baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.